Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita terima dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14 dengan judul perikop Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berpura-pura itu tidak baik dan tentunya akan merugikan diri sendiri. Dengan hidup berpura-pura atau beberapa orang menyebutnya hidup munafik, maka seseorang akan terus mengupayakan diri untuk menunjukkan hal yang terbaik di hadapan orang lain. Contoh sederhana, ketika kita ditanya kabar oleh orang lain. Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Mungkin pada saat ditanya kabar, kita dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi karena kita tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang lain, atau mungkin dengan alasan supaya orang lain tidak berpikir yang berlebihan, maka kita menjawab kabar tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau kita berpura-pura. Misalnya ketika ditanya kabar, sebenarnya kita lagi dalam kondisi sakit, atau mungkin kita lagi dalam kondisi yang sebenarnya banyak pergumulan. Tetapi ketika ditanya kabar, kita mengatakan, "Oh, kabar saya baik, oh saya sehat, oh puji Tuhan saya sukacita," dan lain sebagainya. Dari hal yang sederhana itu saja kita bisa melihat bahwa masih banyak orang-orang di sekitar kita, bahkan kita di dalamnya, seringkali hidup dengan berpura-pura atau munafik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam bacaan kita pada hari ini, kita menemukan bagaimana Paulus sangat tidak menyukai sikap yang dilakukan oleh Petrus, atau dalam bacaan kita ini disebut Kefas. Apa yang membuat Paulus tidak suka dengan sikapnya Petrus? Karena pada saat itu, Bapak, Ibu, Saudara, Paulus ketika datang, dia mendapati Petrus itu bersikap pura-pura. Petrus itu bersikap selayaknya orang munafik. Awalnya Petrus bisa duduk makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang non-Yahudi. Petrus begitu menikmati kebersamaan tersebut sampai pada saatnya suatu ketika datanglah orang-orang bersunat, orang-orang Yahudi, kalangan Yakobus. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika orang-orang Yahudi ini datang? Petrus yang awalnya bisa duduk makan sehidangan dengan orang-orang non-Yahudi, dia kemudian mengambil sikap untuk mundur, untuk mengundurkan diri dan menjauhi mereka yang tidak bersunat. Mereka orang-orang non-Yahudi. Kenapa Petrus melakukan hal tersebut? Padahal awal mulanya Petrus bisa duduk bersama, makan sehidangan. Tapi kenapa giliran orang-orang Yahudi, orang-orang bersunat itu datang, Petrus memilih untuk mengundurkan diri dan menjauhi mereka? Di ayat yang ke-12
kita mendapati jawabannya? Jawabannya adalah karena ia takut kepada saudara-saudara yang bersunat atau orang-orang Yahudi. Memang pada saat itu Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah tradisi orang-orang Yahudi akan sangat pantang sekali untuk duduk apalagi makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Tetapi bukan itu yang ingin kita bahas. Bukan itu yang membuat Paulus menegur Petrus, melainkan karena sikap Petrus yang dinilai sikapnya ini berpura-pura atau munafik. Ketika di hadapan orang-orang non-Yahudi, dia menampilkan diri sebaik mungkin. Tetapi ketika ada kalangan lain datang, dalam hal ini orang-orang Yahudi, dia bisa bersikap yang sangat bertolak belakang. Petrus dinilai tidak bisa menjadi diri sendiri. Petrus dinilai oleh Paulus bahwa dia adalah orang munafik yang selalu ingin terlihat baik di mata orang lain, yang selalu ingin terlihat sempurna di hadapan orang lain. Oleh sebab itulah Paulus menegurnya dan kemudian juga menyadarkan kita semua sebagai orang-orang yang hidup pada masa kini. Disadari atau tidak, kita pun menjumpai ada banyak orang-orang yang bersikap munafik dan berpura-pura. Kalau di depan orang lain sikapnya sangat manis, tutur katanya baik, lembut, tetapi sebenarnya hatinya dipenuhi dengan kebencian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sayangnya suka tidak suka kenyataan tersebut juga kita dapati di dalam kehidupan bergereja, teman berpelayanan. Ada banyak orang-orang Kristen pun yang hidupnya berpura-pura, yang hidupnya dipenuhi dengan kemunafikan, yang hidupnya juga dipenuhi bukan dengan kejujuran. Jadi mari melalui firman Tuhan hari ini kita belajar. Jangan kita seperti Petrus yang bersikap munafik dan pura-pura. Tetapi marilah kita bersikap apa adanya. Kita tampilkan diri kita apa adanya, supaya orang lain pun bisa melihat kita bahwa kita adalah orang-orang yang jujur dan bukan orang-orang yang bermuka dua. Tuhan memberkati. Amin.